Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul bersungut-sungut versus berseru-seru. Mari kita sama-sama belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat istimewa, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang kemudian dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kemudian bangsa Israel ini diberikan sebuah wilayah khusus menjadi tempat kediaman mereka, yaitu Tanah Perjanjian. Kemudian diberikan seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah, yaitu Musa. Musa adalah seorang yang sangat berkualitas secara karakter dan juga kemampuan. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang memberontak, yang suka bersungut-sungut. Dalam Perjanjian Lama, banyak sekali dituliskan bagaimana bangsa Israel ini suka sekali bersungut-sungut. Dalam Keluaran 15 ayat 24, di situ dituliskan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kemudian dalam Keluaran 16 ayat 2 juga dituliskan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menuliskan bagaimana bangsa Israel ini suka sekali untuk bersungut-sungut. Ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut, pasti ada yang menjadi sasarannya, yaitu kepada Musa yang adalah pemimpinnya dan juga kepada Tuhan. Mereka memberontak, mereka melawan Musa dan Tuhan. Bangsa Israel ini sama sekali tidak punya hati untuk Tuhan, tidak ada keterikatan hati dengan Tuhan, sama sekali tidak percaya Tuhan. Mereka hanya menuntut dan marah-marah kepada Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 27 dituliskan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ada dosa yang muncul. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sering bersungut-sungut? Terkadang bersungut-sungut atau mengomel karena hal-hal yang tidak beres atau hal-hal yang negatif itu bisa menjadi hal yang positif, asal ketika kita bersungut-sungut itu tidak menjadi marah-marah yang berlebihan. Tetapi kan ketika kita bersungut-sungut karena tidak sesuai dengan keinginan, kemudian itu membuat kita menjadi egois, membuat kita menjadi kecewa, bahkan sampai menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Itulah menjadi dosa. Bersungut-sungut boleh saja, tetapi jangan sampai menimbulkan dosa. Kemudian mari kita sama-sama belajar dari Musa. Ketika Musa ini memimpin bangsa Israel yang sering sekali bersungut-sungut, ternyata Musa ini berseru-seru kepada Tuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 25, di situ ada tertulis Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dalam Keluaran 17 ayat 4 juga dituliskan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Musa ini sering sekali berseru-seru kepada Tuhan. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Ia tidak marah kepada bangsa Israel yang berulang kali marah kepadanya. Tetapi Musa memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Musa. Berseru-seru adalah bagian kita. Tetapi jawaban atas seruan itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Jawaban seperti apa, kapan waktunya, itu semuanya tergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan mendengar seruan kita. Terkadang berseru-seru atau berdoa itu tidak selalu mengubah keadaan, tetapi yang pasti itu mengubah hati kita, hati setiap pendoa. Bersyukur adalah lawan kata dari bersungut-sungut. Iman Kristus mengajarkan untuk bersyukur dalam segala hal atau keadaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang sudah berseru-seru kepada Tuhan, yang memahami kedaulatan Tuhan dan menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, itu pasti bisa bersyukur. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, tidak ada alasan untuk mengeluh, menggerutu, karena Allah sudah membebaskan kita dari segala yang buruk sampai yang terburuk, yaitu dosa, penderitaan dan kematian kekal dengan menanggungnya sendiri di atas kayu salib. Allah menggantikannya dengan sukacita, damai sejahtera, dan Allah memberikan kita kekuatan. Allah selalu punya rencana dan tujuan baik dalam mengizinkan kita mengalami hal yang buruk.
dan Tuhan menyertai dan memberikan kita kekuatan. Apa tujuan Allah atas bangsa Israel? Dalam Ulangan 8 ayat 2 dituliskan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Tuhan memiliki tujuan atas bangsa Israel. Bersyukur adalah ketika kita percaya bahwa Allah itu baik dan tidak pernah salah, dan itu mendatangkan damai sejahtera. Dan bersyukur itu kita juga memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Hanya Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mari ingatlah selalu kepada Allah Sang Pencipta dan Penguasa, dan kepada pengorbanan Kristus. Mari jangan habiskan waktu kita untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Mari kita memakai waktu kita yang ada ini untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.